Pengen tahu setan. Nah ini orang yang dimintai maaf tapi tidak mau maaf, tidak mau maafkan. Adat yang baik yang bernama halal bihalal itu ajaran orang-orang soleh. Karena dari namanya saja kita sudah yang satu menghalalkan, yang satu juga menghalalkan. Yang satu meridhoi, yang satu juga meridhoi. Apapun yang sudah kamu lakukan saya halalkan. Sudah tidak haram lagi. Namun sudah mendolimi saya kemarin kan haram itu. Saya halalkan. Berarti kita melakukan sesuatu yang sudah halal. Timbal baliknya bukan cuma halal tok, tapi halal bihalal. Yang satu menghalalkan, yang lain juga menghalalkan. Nah, masalah lafaz yang diucapkan itu sesuai sama hatinya atau tidak, itu urusan lain. Hukum Islam itu menghukuminya pakai hukum yang zahir. Al-Islam yahkum bil-zahir. Orang Islam itu menghukumi pakai hukum yang tampak di depan mata. Kalau yang kita sakiti itu sudah mengatakan kosong-kosong ya, sama-sama tidak punya dosa ya, kelihatan memaafkan, selesai. Nanti di hadapan Allah itu akan jadi bukti kalau kita sudah dimaafkan. Tapi kalau hatinya masih belum bisa memaafkan, itu urusan dia. Ada kalimat yang sangat luar biasa dari Imam Syafi'i. Beliau mengatakan manis turuqiya walam yarallah fahuwa syaitan. Siapapun yang dimintai maaf tapi tidak mau memaafkan, hakikatnya dia adalah syaitan. Pengen tahu syaitan? Nah ini orang yang dimintai maaf tapi tidak mau maaf, tidak memaafkan. Yang sulit itu sebenarnya bukan memaafkan. Minta maaf itu jauh lebih sulit kalau kita ingin tahu. Kenapa? Karena orang yang meminta maaf itu merasa bersalah. Sedangkan orang yang memberi maaf, dia itu tidak sedang salah. Dia tidak punya beban. Mana yang lebih sakit? Orang yang terbebani atau orang yang tidak terbebani? Orang yang terbebani. Nah, yang terbebani sama kesalahan sehingga dia minta maaf itu harusnya lebih susah diucapkan daripada memaafkan. Dimana memaafkan dia tidak punya beban kesalahan. Tidak punya beban kesalahan. Cuma karena hatinya yang sensitif, nah itu urusan dia dengan dirinya sendiri. Kalau urusan yang salah kan dia urusan sama orang lain. Bukan ini. Tapi kalau urusan yang dimintai maaf tadi atau yang memberikan maaf, itu urusannya dia sama dirinya sendiri. Bukan urusan dia sama orang lain. Dia yang belum bisa membenahi hatinya biar gampang meridhoi orang lain. Belum bisa. Sehingga ya dianggap beban baginya. Jadi ada beberapa orang yang anggap beban beberapa hal, ada beberapa orang yang tidak menganggap beban beberapa hal. Contoh kayak kita sekarang sholat ketinggalan 1 rakaat, beban enggak? Ada toh yang ngerasa beban? Ada juga enggak yang ngerasa ini bukan beban? Mana yang lebih banyak? Ada juga yang berteman dihina tapi sama teman dekat. Hinaannya sama. Ada yang sakit hati, ada juga yang tidak sakit hati dengan hinaan yang sama. Itu beda-beda, manusia itu beda-beda. Sehingga yang salah siapa? Diri sendiri. Yang masih belum bisa open mindset, membuka mindset bahwasanya semua itu atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dapat nasihat luar biasa dari guru saya yang kemarin haulnya baru dilaksanakan, Al Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Beliau mengatakan ada 3 wasiatnya. Yang ketiga adalah manusia itu tidak akan pernah luput dari godaan orang, gangguan orang, tidak akan pernah luput. Dan ketika ini datang ke setiap orang, pegangi satu hal. Apa itu? Lakukan, yakini bahwa semua yang orang lakukan kepadamu adalah keinginan Allah. Sehingga kita tidak mudah sakit hati. Allah nakdirkan dia mukul saya, ya sudah, saya ridho. Walaupun engkau mukul saya, hakikatnya semua kan takdir. Berarti Allah kepengen saya dipukul, Allah kepengen tahu reaksi saya dipukul, ya silahkan. Nah ini kalau kita meyakini
dan melatih diri kita untuk bisa meyakininya, insya Allah semua yang dilakukan manusia kepada kita tidak akan membuat diri kita berubah. Yang buat sakit hati, ya itu tadi. Dulu 2 minggu atau 3 minggu yang lalu pernah kita sampaikan. Musibah itu adalah saat seorang hamba kehilangan pahala. Itu musibah. Nah, kalau kita sudah open mindset, nah itu tadi. Sholat 1 rakaat ketinggalan saja kita sudah kena musibah. Kepikirannya di situ. Jadi halal bihalal penting sekali. Dan bahkan jangan sampai hilang. Jangan sampai berhenti di kita. Kasihan anak-anak kita yang sosialnya justru akan semakin kemana-mana kan. Itu penting ya, sosialisasi lewat halal bihalal pentingnya luar biasa. Jangan goyah sama omongan orang yang mengatakan ini tidak ada syariat. Sejak kapan tidak ada syariat di halal bihalal? Orang minta ridho. Orang minta ridho. Kita dibuatkan momen untuk minta maaf. Kalau tidak dibuatkan momen, kira-kira kita minta maaf apa enggak? Kan kita kesusahan cari momen untuk minta maaf kan. Akhirnya orang-orang soleh membuatkan momen saat-saat yang paling krusial untuk minta maaf. Kapan? Lebaran. Penting sekali. Jadi luar biasa ya. Masalah orang bilang A, orang bilang B, orang bilang C, tidak benar. Ya, itu urusan mereka sudah. Yang jelas penting minta maaf sama orang itu